Ini pakai KB Bu ya. Ada keluhan nggak Bu? Atau ini penyumbang keberapa nih? Penyumbang pertama. Oh, baru pertama kali. Udah punya anak berapa Bu? Punya anak satu, baru umur 6 minggu. Umur 6 minggu ya. Ibu rupanya baru KB baru. Baik Bu, sebelumnya Ibu udah pernah dengar belum KB apa aja macam-macamnya? Yang saya tahu sih cuma suntik sama pil ya. Cuma suntik sama pil. Iya. Bu masih menyusui tidak Bu? Masih. Masih ya. Baik Ibu, di sini Bu kita dapat menemukan, nanti saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode KB Bu ya. Sebelumnya belum pernah pengalaman ber-KB, masih KB baru. Jadi di sini banyak sekali KB yang harus Ibu ketahui. Yang pertama ada metode jangka panjang, yaitu ada IUD, yaitu dimasukkan di dalam rahim. Ini panjang metodenya, yaitu sampai biasanya 8-10 tahun penggunaannya. Kemudian di sini ada KB implan atau biasa yang dikenal susu. Ini 3-5 tahun saja, yaitu di bawah kulit biasanya Bu. Kemudian di sini ada kontak atau kontrasepsi nantak, yaitu dilakukan operasi kecil, di mana untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Dan selanjutnya di sini ada metode jangka pendek. Yang pertama ada pil, yang Ibu ketahui ya. Ibu tahu pil ada berapa? Satu aja. Bisa menyusui ya? Keduanya. Pil itu ada dua, ada kombinasi sama ada laktasi. Nah, laktasi ini untuk ibu yang menyusui. Nah, ini bisa Ibu gunakan. Kemudian suntik, yaitu ada 2 macam juga. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi yang bisa untuk Ibu menyusui yaitu suntik yang 3 bulan. Kemudian di sini ada kondom. Kondom ini dipakai oleh suami Ibu dan ini sekali pakai. Ya. Kemudian ada metode aminorelaksasi. Nah, ini untuk yang di bawah 6 minggu. Kemudian di sini ada metode KB yang alamnya. Ada menggunakan kalender, suhu basal, dan gear cervix. Nah, dari semua metode KB ini hanya ada satu, yaitu kondom yang bisa mencegah ibu dari infeksi menular seksual atau biasa disebut IMS lah bahasa kerennya Bu ya. Nah, dari semua yang saya jelaskan, pengen pakai apa nih Bu? Kira-kira yang bagus buat saya apa ya? Bisa pil laktasi, bisa juga suntik 3 bulan. Kalau pil laktasi, ibu harus minumnya tiap hari dan itu nggak boleh telat. Kita suka lupa lagi tuh. Nah, kalau suka lupa kita pakai suntik 3 bulan itu gimana Bu? Ya udah suntik 3 bulan aja. Ya. Bu kira-kira ada jenis sama belum tadi sebelum di sini? Ya, sendirian juga di sini. Nah, ini saya jelaskan itu ya tentang suntik 3 bulan langsung ya. Iya. Nah, suntik diberikan setiap 3 bulan. 3 bulan secara teratur Bu ya. Ini juga sangat efektif, dapat digunakan untuk ibu menyusui, kemudian mudah untuk berhenti. Namun perlu waktu kalau ibu ingin hamil lagi. Kemudian aman bagi hampir semua perempuan. Dan di sini juga punya kekurangan di mana suntik 3 bulan ini dapat merubah siklus haid ibu yang biasanya lancar jadi tidak lancar biasanya. Tapi tidak apa-apa ya Bu ya, karena ini termasuk suntik 3 bulan. Kemudian tidak melindungi ibu terhadap HIV dan IMS tadi, karena hanya ada kondom Bu ya. Kemudian di sini, nah ini tidak bisa memakai suntik. Kita lihat apakah ibu bisa memakai suntik atau tidak. Di sini ada memiliki tekanan darah yang tinggi, kemudian menyusui kurang dari 6 minggu, kemudian hamil, kemudian memiliki kondisi kesehatan yang serius. Nah, dari semua ini ada yang di ibu nggak? Nggak ada ya? Berarti aman. Kemudian sini Bu ada juga efek sampingnya. Efek samping yang wajib ibu ketahui. Di mana efek samping ini ada perubahan siklus haid tadi. Jadi ibu jangan kaget apabila ibu nanti tiba-tiba kok saya lancar, kemarin lancar, kok sekarang enggak. Nah, itu karena efek samping dari suntik KB 3 bulan tersebut. Kemudian
berat badannya naik. Nah, ini biasa dikeluhkan banyak wanita ibu ya, tapi ini saya jelaskan karena itu juga termasuk efek samping dari suntik 3 bulan tersebut. Kemudian ada keluhan lain. Kemudian di sini kita lanjut. Anda bisa mendapatkan suntikan pertama hari ini. Jadi ibu memilih suntikan 3 bulan. Jadi nanti saya juga langsung bisa memberitakan ibu ya untuk hari ini juga. Dan ini disuntikan di bokong ibu ya. Ini disuntikan di bokong. Kemudian nanti setelah disuntikan ibu tidak usah diusap bokongnya, jadi digadang aja ibu ya. Kemudian kapan harus kembali, yaitu setiap 3 bulan. Nanti saya beri tanggal kembalinya. Kemudian kembali walau setelah melewati jadwal suntik. Jadi ibu tidak perlu takut, misalnya ibu ada telat, ibu langsung aja kembali ya. Nah, kemudian bu, ada hal-hal nih yang perlu ibu ingat. Nah, hal yang perlu ibu ingat nih harus benar-benar diingat. Karena apa? Ibu harus temui petugas kesehatan atau bidan apabila ibu sakit kepala yang cukup berat ibu ya. Kemudian ibu haid yang lama dan banyak darahnya tiba-tiba ibu ya. Kemudian mengalami gangguan kesehatan yang serius. Nah, ini wajib ibu ingat, temui petugas kesehatan apabila menemui hal-hal tersebut. Nah, bagaimana bu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah ibu ya. Oke, nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita akan suntik ibu ya. Sebelumnya saya akan mempersiapkan semuanya. Dari suntik ibu ya. Baik bu, ini dari hasil pemeriksaan fisik. Tensi ibu normal 170/80. Tekanan darahnya, kemudian ada nadi, suhu, respirasi, atau pernafasan ibu juga normal ya. Jadi di sini tanggal kembali. Nah, sekarang kan tanggal 13 ibu ya. 3 bulan kemudian ibu kembalinya itu bulan 7. Bulan 7 Juli tanggal 21. Ya, saya catat di sini tanggal 21 bulan 7. Nah, ini kertasnya. Nanti ibu bisa suntik di mana aja. Nggak harus di sini. Misalnya ibu pulang kampung, suntik di nggak apa-apa, asal membawa kertasnya ya. Bagaimana bu? Dan mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Terima kasih ya. Oh ya, begitu. Terima kasih ya. Ya.